Beberapa hari ini di sosial media rame sama seorang bocil umur 9 tahun yang kontennya menurutku ini pasti viral gitu ya. Dan udah banyak yang nge-react juga tentang statement dia soal perintis. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu konteksnya, nih aku kasih cuplikannya. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, untuk video kali ini aku pengen memberikan tanggapanku karena si bocil ini juga sudah memposting di sosial media yang dimana kayak aku udah pernah bilang, kalau misalnya kalian posting di sosial media, pasti kalian sudah siap sama respon dari netizen juga. Jadi di sini aku juga pengen memberikan tanggapanku sebagai netizen tentang si El Perintis ini. Tapi disclaimer dulu, kalau misalnya kalian berharap aku akan mereact dengan cara yang frontal atau cara yang dalam tanda kutip bawa-bawa hal-hal yang sensitif tentang dia dan di belakang-belakangnya, kalian salah banget. Jadi kalau misalnya ekspektasi kalian ke situ, nggak usah ditonton. Karena ini aku akan coba bahas dengan sudut pandang yang lebih luas lagi. Oke, jujur aku tahu konten si bocah ini itu malah dari followerku cuy. Ada salah satu follower di Instagram yang ngirim video react gitu ya. Bahkan video aslinya aku malah nggak tahu gitu. Yang dia kirim tuh video react dari akun halaman tetangga ID, dan aku udah lihat itu ngakak banget, dan apa yang dia react itu relate teman-teman. Dan untuk si bocil ini aku nggak ngikutin dia, cuma pernah sekilas dulu tuh kalau nggak salah dia pernah jualan apa gitu ya, buka stand jualan tapi jualan di mobil. Dan sekarang dia lebih FYP lagi dan banyak orang yang nge-react juga gitu statementnya dia. Ya udah dari situ akhirnya aku coba cari-cari lagi. Oh ternyata bocah ini gitu ya, yang dulu sempat rame gara-gara jualan itu tadi. Dan setelah aku scroll gitu ya, beberapa konten-konten sebelum-sebelumnya, itu aku salut sama orang tuanya. Kenapa? Ya karena orang tuanya selain bisa ngasih fasilitas yang VVIP seperti itu untuk menunjang naiknya si anak itu, tapi juga tahu gitu orang tuanya gimana caranya menaikkan engagement si anak ini dengan konten-kontennya. Ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, umur-umur anak-anak seperti itu at least 9 tahun ya kalau nggak salah ya, itu ngasih motivasi menurutku it's okay. Tapi kadang ada beberapa pemilihan atau konteks kata atau kalimatnya itu yang kayaknya nggak relate atau belum relate gitu buat anak umuran segitu. Nah sekarang kalian coba bayangin aja umur 9 tahun ngomongin soal perintis, apalagi merintis usaha. Nah setelah aku coba riset-riset tentang si anak ini, ternyata dulu di umur 7 tahun dia pernah jualan ayam crispy kalau nggak salah ya, atau ayam geprek. Tapi itu tuh dikasih sama bapaknya sebagai hadiah ulang tahun. Dan plot twistnya itu cuma bertahan 3 hari cuy. Ya kalau misalnya cuma jalan 3 hari sih lebih kayak seorang anak mampir ke outlet bapaknya gitu yang lagi kerja, daripada dia bilang buka usaha atau buka bisnis cuy. Dan sekarang dia lagi buka toko atau buka usaha jamu dengan omset katanya 1 miliar. Nah ini aku nggak tahu ya, aku belum research lebih jauh lagi omset 1 miliar ini setahun atau gimana gitu ya. Dan aku mikir gitu ya, jualan jamu omset 1 miliar itu jamunya harga berapa dan per bulannya tuh keluar berapa pieces. Ya tapi di luar itu aku tetap appreciate buat orang tua dan timnya. Nggak gampang loh ngebuat anak umur 9 tahun punya wawasan yang luas kayak si bocil ini. Kalau misalnya kita compare sama kebanyakan anak umuran segitu, itu kan kalau buat zaman sekarang masih banyak yang kecanduan gadget, mungkin main nggak jelas segala macam. Tapi si bocil ini sudah bisa untuk memfokuskan dia itu pengen kemana. Itu kan pasti ada campur tangan atau ada dorongan dari orang tuanya dan dari lingkungan yang memang mensupport. Cuma mungkin saranku buat orang tua atau tim kreatif di belakangnya, coba tolong carikan pemilihan redaksi kata yang mungkin relate gitu dengan umur anak 9 tahun atau umur anak-anak segitu. It's okay buat konten-konten motivasi gitu kan, tapi tolong buatkan yang relate atau mungkin bisa
bikin daily life tentang gimana caranya dia menjalankan bisnisnya gitu kan. Di dalam manage bisnisnya itu dia ngapain aja, atau dia melakukan apa aja untuk bisa bikin usaha jamu itu punya omset 1 miliar cuy. Itu mind blowing banget sih kalau buat aku ya. Nah dari situ kan juga audiensnya yang nontonin dia tuh bisa juga sambil belajar. Barangkali ada juga yang terinspirasi dari situ. Ya mungkin itu sih tanggapanku tentang ya viralnya konten si bocil ini. Kalau aku pribadi di umurku yang udah kepala 3 ini, dan aku juga punya seorang anak, nah ini OTW lagi punya adik juga, aku lebih amazed sama gimana caranya orang tua ini menanamkan rasa pede sama si anak, kemudian punya kemampuan yang menurutku di antara umur anak-anak segitu dia oke gitu ya, dia di atas rata-rata lah kalau aku lihat ya. Di samping juga pasti ada support system orang tuanya yang ya bisa kita lihat gitu ya dari konten-kontennya. Kalau misalnya dibilang si anak ini merintis, ya lebih ke pewaris kalau buat aku pribadi ya. Mungkin dia merintis ya jalannya sendiri. Cuma kalau misalnya kita lihat hanya dari satu konten itu, ya pasti bakalan banyak trigger gitu dari netizen, apalagi dengan gap ekonomi yang jauh banget gitu ya. Dan aku mikirnya gini, mungkin kalau judul kontennya yang viral itu dibuat belajar merintis bisnis gitu ya, ada belajarnya gitu. Atau mungkin dikasih tahu ini konten buat anak-anak yang punya privilege VIP. Nah, itu pasti nggak bakal banyak hujatan seperti ini. Cuma kalau misalnya kita nelan mentah-mentah judul sama konten yang kemarin viral itu, ya pasti bakalan banyak yang kontra gitu daripada yang pro. Apalagi buat umurmu yang 9 tahun ngomong perintis, itu ya agak yeping gitu buat banyak orang cuy. Karena ya nggak relate gitu loh, merintis umur 9 tahun. Pewaris sih, lebih pewaris sih. Aku kalau misalnya perintis sih, ini ya, brand ini sama umurmu, ini tuaan brand ini cuy. Jadi ya mungkin bukan 100% salah si anak gitu ya. Pasti kan udah ada yang ngebrief, udah ada yang ngasih tim kreatifnya kayak gitu. Jadi ya jangan salahin 100% ke si anak ini. Kasihan juga gitu kalau misalnya kena mentalnya akhirnya ngambek gitu. Tapi kalau misalnya si anak ini tetap kuat gitu ya, dengan hujatan-hujatan seperti ini, banyak yang kontra juga. Ya menurutku mental dia oke gitu loh. Dan kenapa aku nggak mau yang kontra dia terlalu terlalu radikal atau terlalu keras, karena ya kita nggak tahu cuy, dia 5 tahun 10 tahun ke depan bakalan seperti apa kayak gitu kan. Aku dulu waktu lihat awal-awal Timothy, aku juga nggak nge-hate dia, nggak ngeritik dia yang terlalu anjir ngapain ngopi di lobby hotel 80.000. Enggak, ya biasa aja gitu loh. Ya pingnya anak-anak umur segitu kan ya biasa aja. Ya tinggal monggo dibuktikan. Dan ternyata si Timothy sekarang membuktikan gitu bahwa dia ya seperti kalian tahu, Timothy sekarang siapa gak kenal Timothy? Oke, jadi mungkin buat penutup aku pengen ngasih saran ke teman-teman, apalagi yang suka ngikutin konten-konten di channel ini. Ayo kita belajar lebih kritis lagi. Sebelum kita mengkomentari suatu hal, itu kita alangkah baiknya untuk nge-research dulu ya. Kita cari tahu dulu nih latar belakang atau mungkin belakang-belakangnya ini seperti apa gitu ya, supaya kita punya POV yang lebih luas lagi. Jangan cuma nelan satu statement atau satu konten doang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan menurut kalian gimana dengan fenomena anak kecil umur 9 tahun yang ngomong soal merintis-merintis ini? Kalau aku pribadi, kayak aku tadi bilang, ini bukan merintis, ini pewaris. Tapi kalau misalnya dia ngomong belajar merintis, it's okay dan it's good gitu. Apalagi dengan umur yang masih kecil banget cuy. Bayangin aja umur 9 tahun dengan support system yang dari orang tuanya seperti itu. Kalau si anak ini bisa fokus sampai gede, wah Timothy sih bakalan punya pesaing gitu ya. Nah menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Oke, see you on next video. Bye bye.